Ya. menit ya Pak. Nah, ayo kita lihat. Kita akan ketemu dengan seorang pemimpin, leadership, dan dia akan menceritakan kepada kita ilmu kepemimpinan. Mari. Ya. Nah, kita tadi udah masuk ya. Jadi pelan-pelan kita akan ketemu seorang pemimpin yang akan menceritakan tentang apa itu kepemimpinan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Profesor Oga. Terima kasih Pak. Aduh, silakan. Jadi memang senang sekali bisa ketemu Bapak karena ini kita ada acara memang yang kita buat judulnya itu dari pintu belakang. Jadi memang kita pengen melihat gitu seberapa Bapak sebagai pemimpin yang berada di tempat ini sangat. Ini surprise banget ini, saya nggak diberitahu nih kalau didadak. Iya dadakan memang Pak ini. Maaf, baru selesai sholat Jumat ya. Oh siap. Terus ada diskusi masalah pekerjaan. Oh gitu Pak. Ini penyiapannya nggak maksimal nih, Pak Uga. Gak apa-apa ya? Iya. Jadi memang sangat tertagih sekali Pak. Ya. Terutama Bapak Toto Imam ini kan seorang figur patriotik yang memang kita bilang sisi heroik ya, yang sungguh nyata lah gitu Pak. Ya. Nah belajar dari situ mungkin butuh keteladanan ya Pak ya. Ya. Mungkin seperti ajaran ayah atau didikan ibu yang Bapak ingat sehingga bisa itu diterapkan dalam kepemimpinan Pak. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Uga. Iya. Ini Pak Uga ini teman saya lain mana sih. Ini beliau profesor tapi gayanya anak muda, kaget juga saya. Karena untuk ini YouTuber ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah pimpinan itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Jadi memang sangat komprehensif dan menjadi satu kesatuan. Memang dulu ya pimpinan juga tidak terlepas dari didikan orang tua kita. Dulu orang tua kita suka mengajari kita itu ya istilahnya kamu kalau jadi orang yang baik, ojo neko-neko, gitu. Terus sama orang juga saling menghormati, terus bisa percaya sama orang, dan satu yang kita pegang supaya kita melaksanakan perintah agama kita. Bagus sekali Pak. Itu orang tua kita seperti itu. Mantap banget ya Pak ya. Jadi kalau waktu Bapak memang dulu cita-citanya memang akabri atau Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak. Oh. Saya tuh sebetulnya korban terakhir saja. Oh gitu Pak. Teman-teman SMA saya nggak ada yang masuk, saya coba gelombang terakhir. Oh. Malah saya masuk. Gitu ya. Iya. Jadi kepemimpinan itu terbentuk pada saat di akademi militer atau pas Bapak dulu dari kecil memang sudah ada jiwa kepemimpinan Pak? Ini yang bilang bukan saya. Jadi Gimana? kalau kata orang tua dulu kampung, memang di kampung itu kita sudah kelihatan orangnya itu ya mungkin rajin, kemudian banyak sama teman-teman komunikasi, baik membantu sebagainya. Lah kebetulan pada saat kita di sekolah itu diperdalam lah. Kemudian di akademi militer lah itu mulai di aslinya digali, dipahamkan, dan kita tahu lah apa itu seorang pemimpin itu. Oh iya. Kemudian dilanjutkan mulai kita penugasan. Bayangin saya udah 33 tahun. Waduh. Belum juga Pak ya? 10 tahun di Medan. Oh, 10 tahun di Medan Pak ya? Iya. Di Medan sama Aceh lumayan itu. Waduh. Zaman itu ya tahun 90 sampai 99. Kebetulan istri saya dari Medan Pak. Waduh. Bagian si Otang. Bukan Seragen. Saya. Jadi saudara nama kalau itu kan ada judikasi Otang Ya, Pak, sama si ya. Otang sama tuh. Oh. Jadi kepemimpinan tadi kembali kepada kepemimpinan tadi, memang kita harus memimpin harus dengan hati. Oh. Ya. Jadi kita juga harus bisa melihat bagaimana kondisi anak buah kita. Kalau kualitas tentu ya, kita bisa bagi contoh. Tapi kita juga harus melihat tadi bagaimana kondisi anak buah. Kita nggak bisa digas full langsung 5-6, nggak bisa tidak pental. Oh iya. Pelan-pelan. Jadi kita sambil mengajari. Terus kita juga menasihati sebagai bapak. Karena kita juga main bersama sebagai teman, gitu. Iya. Tapi intinya apa yang kita dengan kita sehari-hari dengan mereka tuh keinginan kita tercapai. Oh iya. Ya. Oh betul. Dan tentunya kalau di sini kan pusat kajian strategi TNI. Iya. Artinya think tanknya lah. Waduh. Hebat ya.
Dan yang masuk di sini dari berbagai matra, Oh. ada darat, laut, udara, dan bermacam-macam background. Oh, berarti harus Bapak satukan ya? Iya, Oh. background pendidikan, Iya, jadi iya. beda-beda. Iya, Ada iya. dari Akabri, Heeh. dari Supamelwa, dari Bintara, Tamtama, ada PNS. Dari kampus universitas ada Ya, juga, Pak? ada Supamelwa. Oh. Tapi intinya itu tidak masalah. Bagi saya ada masalah, yang penting kita bisa bekerja Iya. together lah. Iya. We can together. Memang saya dapat satu kepemimpinan itu Pak ya, saya baca dari baris berbaris. Jadi maksudnya kita mengatur pasukan tuh ketika upacara. Oh. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak? Saya juga kadang-kadang melihat kok bisa ya mereka teratur ya kan, bisa mereka tertib gitu ya. Nah, apakah itu memang kepemimpinan yang di lapangan atau gimana Pak? Ya itu sebenarnya salah satu yang menjadi dasar kita ya. Dasar, ya. Kalau di TNI memang harus satu komando. Oh. Kan nggak mungkin misalnya kita siap gerak aja jalan sana. Nanti lucu. Iya, iya. Nah, dari awal kita arahkan seperti itu. Iya, iya. Jadi kita harus menghormati, melaksanakan perintah yang memimpin. Ah, iya. Kalau nanti ada yang salah, nanti dulu laksanakan dulu baru disampaikan. Oh, oke. Jadi nggak bisa, oh Pak nggak mau Pak, salah Pak, nggak bisa gitu. Oh, iya, iya, iya. Kita bisa olah rosol lah. Olahraga rasul ya, itu lebih pasti ya. Ya memang itulah makanya pas saya karena kita teman Lemhanas Pak ya, saya lihat Pak Toto Imam ini di sisi kepemimpinan yang strategis ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan strategic thinking itu seperti apa ya Pak? Artinya Bapak kan harus memikirkan yang think tanknya ya. Ya. Nah, mungkin kami dari sahabat-sahabat sekalian nih pengen tahu juga gitu. Artinya cara berpikir apa, bagaimana kita mengolah mungkin kalau bilang brainstorming ya Pak ya, Ya, atau ya. dalam rapat Ya. atau dalam bagaimana itu Pak diskusinya itu? Ya sebenarnya sih tidak berlebihan sekali lah. Iya, Saya iya. harus punya hebat di sini, Ah, biasa-biasa aja. iya, iya. Cuma memang dalam berpikir itu kita juga tidak bisa berpikir secara terlalu rendah sekali, juga terlalu tinggi kali. Artinya kita berpikir harus berada pada suatu posisi tertentu karena ide-ide atau gagasan kita ini untuk pimpinan, gitu. Seperti contoh misalnya di negara kita mengenal ada grand strategi. Ya, grand strategi. Ya itu punyanya presiden lah. Oh, Kemudian iya. ada strategi. Berarti grand itu yang tinggi Pak ya? Yang tinggi paling atas. Oh iya. Kemudian ada operasional, ada taktis. Taktis. Kalau taktis itu levelnya komandan kompi ke bawah lapangan. Tadi PBB baris berbaris itu taktis. Oh, itu. taktis itu Ya. tapi mulai dari kecil itu ya, nanti terus sampai menjadi Ya. yang besar. Kemudian sudah mulai operasional. Operasional artinya dia sudah mulai manajemen. Iya, iya. Ada select waktu, ada planning, Iya. ada activating, Iya. controlling sampai dan sebagainya. Iya. Kemudian strategis. Nah strategis inilah yang sedikit memerlukan pikiran yang keras. Artinya kita sudah mulai manajemen hampir 70% lah. Iya. Gitu. Oke, oke. 3% di lapangan. Berarti kalau operasional taktik, manajerial, strategik itu tertinggi Ya, Pak ya. strategi Waduh, tinggi. ini sangat keputusannya sekali ya. Dan memang sebagai seorang pemimpin menurut saya harus punya strategi thinking. Kalau Iya. enggak nanti bahaya. Jadi Decision kita maker. kita harus berpikir masa lalu, Mm-mm. masa sekarang dan future. Berarti masa lalu, Masa sekarang dan future. ya. Ya, itulah strateginya. Kalau nggak punya itu ya kacau. Kita hanya mikir masa lalu tuh nanti malah Nggak jalan-jalan ya? Iya, belok. Kita pikir masa sekarang aja gendut aja. Makanya saya bilang badannya besar gitu. Kalau Bapak kan kayak langsing ya. Kalau mikir nanti masa depan, kita terlalu berangan-angan gitu, terlalu berlebihan lah. Berlebihan. Ya, gitu. Tapi itu perlu Artinya kalau ketiganya. terlalu itu bermimpi kayaknya gitu Ya, ya. ya, terus perlu itu. Ketiga. Jadi tiga-tiganya saling Ya, ini ya. ya. Memang itu kan ada namanya komando strategis ya Pak ya. Ya. Nah jadi itu kalau kita boleh tahu Pak, artinya berpikir strategis dengan komando strategis itu bagaimana Pak di lapangan Bapak rasakan itu? Oh beda, kalau kita bicara komando strategisnya, kalau komando kan hanya memberikan suatu order ya. Iya, iya. Ya, misalnya yes or no gitu lah, komando Iya, ya, gitu. Itu komando ya, Ya, istilahnya, ya, ya. perintah Pak Ya, perintah. Hmm. Sudah digodok sendiri. Ah. Kalau tadi berpikir strategis ya untuk membuat suatu proses Ah, ah. yang tadinya masalah, konsep-konsep kita inginkan, maunya kita apa, kendala apa, kita analisis, Iya. kemudian kita sampaikan. Iya, iya. Baru keluarlah komandonya. Oh itu Pak ya, prosesnya dia. Iya, iya. Jadi memang sahabat-sahabat ini pengen tahu Pak, artinya bagaimana cara mengasah atau berlatih sehingga pemikirannya strategis Pak. Iya. Apakah harus kita masuk ABRI dulu atau memang bisa dilatih di
lapangan atau memang dia bisa dilatih melalui membaca buku atau bagaimana itu Pak? Melatih strategic thinking itu. Sebetulnya semua orang bisa ya, semua orang bisa. Cuma memang perlu komitmen. Perlu komitmen. Artinya tidak harus militer saja, karena orang sipil juga banyak berpikir seperti itu gitu loh. Jadi kita harus diawali dari senang dulu dari pekerjaan. Misalnya Pak Praboga menjadi guru besar, kalau nggak seneng ya pasti nggak seneng. Saya menjadi saya seneng. Setelah seneng baru saya berpikir dengan kondisinya seperti ini jabatan saya apa harus saya pikirkan? Apa saya hanya menangani taktis saja kan nggak mungkin. Apalagi di sini kan sebagai badan pelaksana pusatnya Mabes TNI. Jadi konsep-konsepnya harus dilaporkan pada pimpinan TNI. Tidak mungkin Panglima akan berpikir yang terlalu rendah. Nah, berarti kita harus membuat suatu masukan, saran itu yang sifatnya yang bisa diterapkan berlaku umum dan bermanfaat buat TNI dan juga masyarakat secara umum, negara bangsa. Wah, masukan Bapak sangat didengar ya maksudnya. Ya, misalnya contoh misalnya ini COVID. Kita sekarang lagi pandemi COVID. Makanya pakai masker. Semua orang lagi sibuk dan sebagainya. Harus gini. Sekarang situasi semakin mungkin beberapa hari ini positifnya naik. Terus apa kita hanya bicara itu? Apa kita hanya mengikuti berita? Apa kita hanya mengeluh? Nah, saya sebagai salah satu stafnya Panglima TNI berusaha membuat satu tulisan. Bagus. Jadi salah satunya bagaimana kesiapan TNI menghadapi ini pandemi COVID ini. Kesiapan menuju new normal. Nah, di situ memberikan saran masukan, artinya bahwa kan kemarin Presiden menginstruksikan bahwa TNI dan Polri ikut bantulah, ikut mendisiplinkan. Nah, bagaimana teknisnya itu kita buat, kita berikan masukan. Berarti TNI harus siap dulu, TNI bisa menjadi contoh dulu. Makanya di kantor saya tadi Pak Oga kan harus cuci tangan dulu, cek suhu, pakai masker, nggak boleh berkerumun, terus prosedurnya bagus banget. Wajib olahraga. Kita makan pun harus satu meja, selama ini 4, ini 2 aja, nggak boleh. Ada jaga jarak ya? Duduk juga jarak, sambil gitu. Kita seperti itu. Nah, setelah urusan kita final, baru kita telurkan pada masyarakat. Ini loh, gitu. Tentunya juga dilengkapi dengan APD, lengkapi dengan ya vitamin sebagainya lah gitu. Nah, itu perlu kita ini kan, kita rumuskan lah. Ya, jadi dideskripsikan Pak ya? Sehingga nanti apa yang diinginkan Presiden itu TNI bisa melaksanakan secara optimal. Wah, hebat. Jadi memang kami masyarakat berterima kasih banyak Pak. Karena kan udah bisa merasakan betul ya bahwa memang itulah Pak, satu sisi memang disiplin kita ya. Artinya karena ada ibaratnya seperti pepatah lah ya. Belalang itu tanpa ada raja tapi dia bisa baris teratur. Itu makanya. Nah, ini gimana Pak? Kalau semut gimana semut? Kalau semut rajin ya. Artinya kita pengen belajar juga Pak ya. Artinya di tempat Bapak Abri itu sangat teratur, sangat rapi, ya kan? Nah, itu bagaimana kita Pak cara belajarnya gitu ya? Artinya kok bisa ya menerapkan Bapak sebagai pimpinan, ya mungkin di bawah ngikut gitu. Tapi kalau kita di masyarakat kan Pak, itu gimana ya Pak ya? Memang agak sulit ini kita sosial itu ya. Jadi gini Pak Uga, memang gini. Ini maaf ya, bukan berarti beda enggak. Jadi kita itu pada saat dilantik menjadi tentara di TNI dulu itu ada sumpahnya. Ya, ada sumpahnya, ada sumpah prajurit, ada sabta marga, 8 wajib TNI. Dan itulah yang hari-hari kita melekat di hati kita. Ya. Contoh, ada salah satu kata melaksanakan perintah pimpinan yang tidak bantah perintah dan keputusan itu. Ya, itu harus kita laksanakan. Ya. Di samping itu juga ada instruksi pimpinan yang secara insidentil lah untuk membuat penekanan kita. Terus juga ada jam pimpinan. Di samping itu juga ada pendidikan-pendidikan yang mengarah ke sana. Nah, tanpa disadari itu sudah membentuk pribadi kita tadi. Gitu. Jadi saya belajar nih Pak, saya yakin ada kombinasi ya, ada komunikasi ya. Kita punya organisasi yang kuat. Ada kalau di sipil kan enggak, kalau kita setiap 10 orang ada satu komandannya. Setiap 30 orang ada satu komandannya. Yang bertanggung jawab Pak terhadap kelompok itu ya. 10 dipimpin oleh bintara. Nanti begitu 30 letnan 2, 1. Nanti begitu 100 kapten. Begitu nanti 400 sampai 500 letkol. Nanti udah 1.500 sekian kolonel gitu dan sebagainya. Berarti Bapak udah bintang udah banyak belum ya?
Tambah banyak lagi yang harus dipikirkan Pak ya. Memang seperti itu. Logikanya kalau semakin tinggi kita pangkat dan jabatan, kita berpikir lebih, nggak boleh sama. Jadi kalau saya hanya mikir tugas pokok rutin saja, ngapain ada bintang? Iya, iya, iya. Saya harus berpikir bagaimana yang sulit jadi mudah, ya kan? Yang tidak ada jadi ada, Iya. yang tadinya anggota nggak pinter jadi pinter, Iya. tugas pokok nggak maksimal jadi maksimal, itu tugas kita. Oh iya ya. Jadi memang pemikiran strategis itu harus diterjemahkan Pak ya, Yes. sampai ke level terbawah, Yes. sehingga operasional itu mengerti apa yang kemauan daripada strategic thinking tadi itu Pak. Yes. Jadi selama Pak Toto Imam menjalankan itu, ini apa namanya, kiat-kiat apa Pak, atau tips and trick lah bagi kami ini sebagai orang yang istilahnya pengen belajar dari kepemimpinan Bapak. Ya paling gini Pak, kita harus menyadari pertama ya, kita pertama menjadi kita tanamkan bahwa jabatan itu amanah. Amanah. Iya, iya. Amanah itu maaf ya, kalau dalam agama itu Iya, iya, Pak. kalau nggak dilaksanakan nanti ditanya. Wah itu yang memang kamu ditanya itu loh ya. Bapak profesor, Sarage, Iya, iya. kamu profesor, apa yang kau lakukan? Iya, iya, iya. Kalau nggak bisa jawab kan gimana? Betul, betul, betul. Nah itu satu. Kalau Iya. sudah itu kita yakini, berarti kita akan berbuat yang terbaik, Iya, iya. ya kan? Berbuat terbaik itu kata kunci. Baru kita jabarkan. Pertama mungkin kiatnya ya, kiatnya tadi kita harus menyenangi jabatan kita. Nggak boleh kita benci. Oh, karena amanah itu Pak. Ya, iya harus seneng. Iya, iya, iya. Misalnya mau jabatan basah kering nggak ada urusan. Iya. Yang penting saya berbuat maksimal untuk TNI, untuk negara dan bangsa. Bagus ya. Orang ada ngeluh kan, waduh saya kering, waduh nggak enak, nggak boleh. Iya, iya, iya. Tapi nggak maksimal. Jadi bukan berarti, oh saya pengennya yang anak buah saya banyak gitu enggak ya? Saya pengen jabat yang basah dapat duit, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau ada pemikiran seperti itu, kita nggak akan maksimal tugas. Betul, betul, betul. Isinya hanya mengeluh, pengen Iya, enak iya. dan sebagainya. Berarti istilahnya dasar Bapak tuh kuat ya. Iya. Artinya kalau ada apapun, ya tetap itu adalah amanah. Iya, harus bersyukur. Iya. Dan kita harus bekerja maksimal, nggak boleh main-main. Harus ada yang tadi yang nggak ada jadi ada, Iya, iya. yang susah jadi mudah. Itu tujuan pemimpin itu ya. Harus gitu, kalau nggak Iya, iya. main. Terus anggota yang tadi kurang sejahtera jadi sejahtera itu harus kita. Iya, iya. Terus kegiatan maksimal. Hmm. Ya kalau nggak biasa-biasa aja ngapain? Iya, iya. Kenapa nggak kopral jadi pemimpin? Iya, iya, betul. Gitu. Nah, yang selanjutnya tadi kita harus mempunyai mental dan moral yang kuat. Itu dulu harus ada dulu. Mau pintar kita apapun kalau moral dan mental kita nggak kuat, habis kita pengen milik, wah ini bukan saya, daripada untuk kegiatan untuk saya itu nggak boleh. Berarti mentalnya itu harus kuat Harus ya. kuat ya, mental moral kuat. Kuncinya di Saya belajar banyak nih Pak, mental. Iya kan? Orangnya hebatnya kayak apa, pintarnya kayak apa, kalau mental nggak kuat, hancur Pak. Iya. Contohnya gimana tuh Pak? Pengen tambah lagi dapet ilmunya gitu, mental yang Misalnya gini, contoh ya, Iya, iya. ini maaf ya kalau nanti Nggak saya apa-apa. apa, kita kan ya agama kan ada waktu-waktu sholat Iya, di iya. Islam. Ya kita ajak anak-anak untuk meningkatkan Oh, ibadah iya, sholat. iya, iya. Pertama perintah, Mm-mm. nanti kita ingatkan lama-lama kan menjadi kesadaran. Mm-mm. Tuh. Iya. Terus ada misalnya program kita kegiatan sosial sedekah itu Betul. aja, biar mereka muncul Iya. gitu. Yang agama lain juga ibadah sama. Sehingga apa akhlaknya itu Pak ya? Ya, muncul. Jadi sehingga kita ini diawasi dan tidak diawasi, itu kita merasa bahwa ada yang ngawasi kita. Oh, berarti itu istilahnya udah kedewasaan berpikir lah ya. Iya. Kalau yang masih kayaknya diingatin terus sudah masih itu belum dewasa gitu. Iya, begitu nggak ada pimpinan, nggak usah kerja, tidur ya, pulang, jalan-jalan. Ada pimpinan baru, kita nggak boleh gitu. Itu dulu kita bangun, kita Iya. kuatkan itu, gitu. Jadi itu sisi mental itu. Pak. Ya, nah, baru kita bicara kualitas kinerja. Kualitasnya. Nah, saya selalu bicara di sini ada namanya 1 minute management. Apa itu Pak? Jadi kita pasti kan kita jadi duduk, Duduk nih. mau datang, mau pulang kita jangan buru-buru dulu, cek dulu, duduk cek dan apa ini 1 menit iklan. Oh ya sudah. Oh itu istilah 1 minute Manajemen. manajemen. Nah. Jadi begitu misalnya nih Pak, saya di gini ya, Iya. saya duduk nih. Iya. Betul. Nah, saya Pak Toto, oh Iya. 1 menit apa nih yang harus saya kerjakan? Nah, Gitu ya? iya dulu. Iya. Oh, karena pernah saya duduk
Nggak tahu mau ngapain, duduk aja dulu gitu ya. Saya mau pulang gitu juga. Ini mau pulang. Besok saya apa ya? 1 minute. Nah, saya tuh Momen. Saya rapikan, saya indikan, besok hari ini udah saya siap panggil, besok saya siapkan gini, gitu. Biasanya kan begitu. Kalau nggak kita prak-prak, besok bingung lagi. Iya, iya. Pantes semenjak saya tadi datang Pak, dari depan sampai sini semuanya udah siap. Berarti Bapak ini memang bagus juga ya. Makanya saya bilang, waduh saya merasakan sekali pelayanan itu Pak. Terus peningkatan kualitas diri. Iya, Itu iya. yang saya tanaman sini, saya bilang, saya di sini ada perpustakaan. Mm-mm. Ini mungkin beda dengan satuan lain. Perpustakaan saya ini memang kecil, tapi bukunya baru semua. Oh. Kebetulan saya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Iya. di Sumbang. Oh. Ya. Nah, saya wajibkan anggota untuk membaca pas jam istirahat. Dan di situ kita kasih minuman, makanan gratis lah. Oh. Tadinya bayar, tapi nggak ada yang bayar. Orang lama sudah lah gratis Iya, aja. iya, iya. Untuk merangsang minat baca. Jadi menambah edit value Pak ya? Iya, iya. Menambah value, Iya. artinya bahwa tadi dengan kepemimpinan Bapak, ini Pujistra ya kita bilang Iya. ya. Jadi yang tadinya Pujistra itu Pustianstra. Pujianstra ya, Iya. Pujianstra itu bisa dikatakan tadinya perpustakaannya itu biasa saja. Dengan masuknya Bapak ini, akhirnya ada buku baru ya Pak? Iya, baru. Hebat ya. Jadi, Tapi anggota saya tuntut, nggak boleh macam-macam. Yang Iya. mau izin atau cuti wajib mengampilkan buku yang pernah dibaca. oh, iya. Jadi nanti istilahnya menambah nilai-nilai ya. Nah, iya. Nilai-nilai, tambah dia juga wawasan, sehingga tadi udah bukunya baru, tapi sekarang juga bisa menerapkan bagaimana dibaca. Iya. Dan orang-orang hadir ya. Iya. Waduh hebat ya. Jadi kalau Bapak nggak baca jangan berharap bisa izin dan cuti. Yang saya kasih. Oh begitu Pak ya. Iya. Dan Karena itu memang terjadi Pak. Iya, iya. Oh bisa ya. Iya. Nah, selama ini kan nggak itu. Padahal kalau mungkin di perusahaan atau di mana Nggak ada. perpustakaan nggak berjalan gitu ya. Saya mencoba, tapi tidak saya paksa. Tidak Nah. harus banyak enggak. Iya, iya. Boleh 1 buku, boleh setengah, silakan. Iya, Yang penting iya. kamu membaca. Karena saya punya kiat itu, kamu tiap hari harus ada waktu produktif walaupun 1 hour, half hour, 2 hour, oke. Artinya waktu produktif yang harus bisa bekerja. Jangan Iya. waktu dibuang sia-sia. Iya. Rumahnya Jojo Cilengsi, Heeh. rumahnya dari mana Bogor, Bogor. Depok, hanya ke sini ngobrol, rokok, kopi, pulang. Kan gitu, Bang. Saya tidak mau gitu. Iya. Pokoknya 1 hari harus ada yang kau perbuat untuk satuan ini. Jadi istilahnya tadi begitu duduk 1 minute ya. 1 minute. Begitu kita hadir 1 hari apa yang diperbuat? Ya, minimal 1 jam minimal, lebih dari itu bagus. Oh iya. 1 jam ada yang dibaca. Ya produktif. Produktif. Mau tukang yang ngetik apa, yang buat konsep apa, yang baca apa, silakan. Jadi terjadi perubahan dong di Puji Sentra ini Pak ya? Ya kalau saya ngomong nanti lebay. Heeh. Tapi sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa sudah mulai kenal Pujianstra, dulu tidak dikenal. Oh iya. Kita udah mulai tahu, kemarin kita malah RTD, Iya. round table discussion Iya, di sini. Tapi tetap protokol kesehatan 15 saja. Iya. Masalah peran TNI menanggulangi terorisme. Iya. Oh bagus itu ya. Sebelumnya seminar nasional masalah Laut Cina Selatan. Oh. Sebelumnya datangkan para pakar dan ahli, ada 10 profesor doktor membahas masalah IKN, Ibu Kota Negara yang baru itu. Iya. Terus juga saya dengar pernah ada dari luar negeri datang Pak ya? Ya, dari kita ada program reciprocal meeting, gantian. Oh gantian. Iya. Kemarin dari Vietnam di sini. Vietnam ya. Ya. Pernah saya dengar ya. Ada berapa ya? 10 berapa kontingen? Oh. Seminggu diskusi dengan kita, membahas. Oh sampai seminggu Pak? Ya, seminggu. Oh. Tiap hari diskusi. Iya. Ini harus bahasa Inggris kita ya semuanya. Iya. Saya masih kurang bagus sih. Tapi bisa. ya itulah, dengan Bisa. itu kan tambah wawasan ya. Ya, kita tambah kadang ada untungnya buat kita kalau undang mereka. Saya nyelipkan apa yang kita inginkan negara kita ke mereka. TNI kita menginginkan. Oh. Jadi saya inginkan bahwa ASEAN itu bagaimana dibangun menjadi sentrality ASEAN untuk menghadapi kekuatan Amerika, Cina, dan sebagainya, India, Iya. Jepang. Strategik banget itu Pak Ya, ya kalau nggak ada itu kalah kita. Iya. Pantas waktu Bapak ke luar negeri ya? Ya, Heeh. Thailand waktu itu. Thailand ya. Di situ seminar yang Ya. Bapak sampaikan. Ya, saya juga punya misi itu. Saya bukan dari Panglima menyampaikan, kita menggelarakan itu. Karena kalau nggak kita sponsori, karena mereka agak sedikit sulit ya. Iya. ASEAN kan kita tahu lah bagaimana kondisi negara ASEAN kan. Iya Pak. Itu. Ya agak mumet-mumet dikit lah. Iya. Tapi selesai gitu. Tapi ya artinya dari hal lokal nasional sampai ke Iya. global Pak ya. Global, iya. Dunia juga ya. Emang gitu. Sampai datang juga ke sini. Iya. Oh.
kita kalau di sini tuh setahun punya 5 kali program Pak, seminar ke luar negeri. Oh. Sebenarnya kita tahun ini saya rencana dan didukung oleh Panglima untuk mengadakan acara kumpul pejabat think tank Asia Tenggara di Malang. Desember ini, November-Desember. Tapi itu dari berbagai negara datang? Iya, ada 10 negara. Oh, tapi karena COVID ini lah. Iya. Nggak tahu nih agak, nanti mundur tahun depan. Iya. Padahal itu bagus itu. Jadi kita ingin tadi bagaimana menghadapi kondisi Laut Cina Selatan saat ini, kita harus mau nggak mau harus kompak. Iya. Jadi ASEAN harus mengesampingkan permasalahan internalnya, mengesampingkan sentimen pribadi antar negara, kita harus jadi satu. Iya. Gitu. Kalau nggak kacau. Oke, siap Pak. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian ya, ini juga banyak Pak yang nonton itu anak-anak SMA, anak muda ya. Jadi ini juga mungkin keinginan tawan mereka Pak. Artinya mohon Pak Toto membagikan ilmunya. Artinya mereka ini dari SMA sudah punya cita-cita Pak, mau jadi ABRI, mau jadi tentara nasional ya, udah mau jadi apa, bisa dikatakan TNI lah. Iya. Nah itu mohon ini Pak, apa namanya, ilmu dari Bapak lah. Oh. Maksudnya dia ini udah kelas 3 SMA. Iya. Dia ngapain aja nih Pak? Artinya dia tuh sebagai anak muda, apakah harus tiap hari olahraga, ataukah dia itu badannya harus sehat, supaya karena dia pengen sekali Pak menjadi seperti Pak Toto lah, idaman gitu, bintang gitu, gimana itu Pak? Jadi gini Pak Oga, memang kalau adik-adik semua, Iya. teman-teman pengen adik sampai menjadi tentara, itu menurut saya pas sekali. Oh. Karena di situasi negara kita saat ini, menurut saya tentara ya pilihan lah. Iya. Katanya yang memang yang tidak goyang sana goyang sini, memegang Sabta Marga, prajurit, Pancasila, NKRI, ya cocok lah. Iya. Nah, cuma kita bukan hanya bilang cocok, harus disiapkan dengan baik. Iya. Jadi kalau dalam ingin kita masuk AKABRI misalnya, kan seleksinya kan ada 3 ya. Biasalah seleksi akademik. Oke. Ini juga masuk ada psikologinya, Oh. kemudian seleksi kesehatan dan seleksi fisiknya. Fisik. Dan ini semuanya punya nilai sama yang harus disiapkan dengan baik. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya akademik ya kita sudah harus mulai belajar bagaimana pelajaran kita dari SMA, nggak beda dari situ lah. Iya. Pahami lah. Kemudian juga melihat pengetahuan umum bagaimana situasi sekarang, ikuti lah paling tidak itu. Iya. Terus kalau psikologi ya biasa lah, bisa latihan lah psikologi. Iya. Macam-macam lah untuk melihat bagaimana karakter orang, bagaimana jiwa orang dan sebagainya lah. Terus kalau kesehatan ya semua dicek, mulai dari ya kayak check up itu. Oh, semua Pak itu? Ya mulai cek darah, mata, nggak boleh rabun, telinga, THT. Berarti sehat semua tuh, Pak? Iya. Ya seperti itu. Jadi memang ada, saya lihat Pak, itu udah saking dia menggebu-gebunya cita-citanya ya, pengen jadi TNI. Iya. Dia ikut ini Pak, apa namanya? Fitness. Yang angkat berat Pak, apa itu namanya? Fitness atau bukan ya? Angkat besi, Angkat besi, iya. angkat besi. Sampai berat, apakah itu bisa Pak masuk ABRI Pak? Ya itu nggak jaminan. Oh, nggak jaminan. Kalau terlalu gitu malah Iya. takut enggak lah. Makanya karena Nggak dia jaminan. berpikir saya harus Nah. ototnya harus Nah. kan kekal gitu Pak, enggak ya? Jadi kalau fisik itu lari, Heeh. lari paling tidak lari 12 menit itu ya bisa 2 kilo Oh, lebih lah gitu. iya. Terus berenang, Berenang. ya kan, terus Berarti harus bisa berenang ya? dia harus berenang. Iyalah kalau orang berenang, Iya. tapi buat perang gimana? Gelang. Nah makanya nih sahabat-sahabat nih yang SMA mau masuk ABRI harus belajar berenang ya. Berenang kata lah, Oh, iya, kata. gampang lah, bisa dilatih. Oke, siap. Terus apa, push up, ya. Iya. Terus sit up, ya gitu. Iya. Biar perutnya nggak gembung. Masa tentara perutnya gembung apa? Nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Gitu. Dan itu bisa dilatih kok. Bisa dilatih ya. Ya nanti kalau misalnya mau adik-adik bisa datang ke Koramil, ke Kodim, mana silakan konsultasi, komunikasi, bila perlu minta tolong dibina, mau. Iya mau ya. Iya. Nah jadi ini Pak, mungkin yang jadi menarik ini ketika Bapak diterima masuk Akmed itu rasanya gimana Pak? Kan itu seleksinya ketat ya, tapi akhirnya Bapak bisa berjuang masuk situ, gimana itu Pak? Rasanya itu dulu itu. Jadi kalau zaman saya dulu lebih ngeri, kita nggak tahu waktu itu kita itu nggak masuk kita nggak tahu. Oh nggak tahu itu Pak? Jadi tahu dipisahkan, dibagi nama-nama, suruh naik truk dua-duanya. Nah, terus? Jadi yang pisahkan kelompok kanan naik truk, kelompok kiri naik truk, suruh bawa barang semua. Kita nggak tahu. Tahu yang kelompok kiri misalnya ya naik truk langsung keluar Akmil Magelang, keluar langsung ke stasiun bis kereta, pulang. Pulang itu nggak masuk? Nggak masuk. Nah yang ini muter lagi, nggak masuk. Jadi kita nggak tahu. Padahal kita udah
Bisa udah puluh-puluhan semua ya. Saya dulu saya kira nggak masuk, saya nggak ngerti juga. Oh. Rupanya membalik lagi, oh ini masuk berarti. Kaget semua. Kaget ya. Dan waktu itu kan kita dari sipil ya, yang selama ini nggak pernah tahu Tahu, sipil. iya. Tahu dibagi barang-barang, suruh bawa, suruh jalan jongkok ke tempat. Kaget juga semua, stres lah. Ya bangga, tapi terus itu stres semua, kita nggak Iya. pernah kan. Terus digunduli lah, makan dihitung. Kita mana pernah makan dihitung. Iya, iya, iya. Itu dihitung harus hitungan 5 kali sudah habis, bayangin. Semua apa mengajarkan kedisiplinan Iya, ya. bangun mulai jam 4 pagi dan lain sebagainya lah. Ya bangga. Bangga. Cuma ya itu udah ada stresnya. Cuma karena saya orang kampung, saya nikmati dan biasa sih. Iya, iya. Ya ada sedikit kendala tapi lama-lama udah biasa lah. Iya, iya. Oke Pak, mungkin ini terakhir ya, sahabat-sahabat. Cita-cita Bapak apa nih Pak? Yang artinya Bapak sudah sekarang pangkatnya udah tinggi ya, istilahnya apakah ingin lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat? Seperti apa Pak? Silakan untuk Bapak sampaikan kepada kita untuk kita belajar Pak, belajar. Sebenarnya kalau saya Pak, saya bersyukur aja. Jadi kita sudah dapat pangkat Brigjen, ini namanya Brigjen ini. Oh Brigjen Pak. Brigjen ini sudah alhamdulillah lah, sudah bersyukur. Toh kita juga tidak pernah bermimpi gitu. Ini semua kita syukuri karena Yang Maha Kuasa, karena pimpinan kita, teman-teman kita, keluarga kita, semua lah. Jadi cita-cita saya kalau bisa ya kita bertugas yang lebih bermanfaat dengan orang lain, terutama kepada satuan, kepada anggota. Jadi jangan sampai nanti kita malah membuat organisasi jadi rusak. Iya. Gitu. Itu saya ingin, dan saya ingin berharap ke depan ini TNI itu mampu melaksanakan tugas pokoknya secara optimal. Jadi akhirnya masyarakat itu senang. Apalagi kita ada program kemanunggalan TNI dengan rakyat, itu harus betul-betul menyatu sama masyarakat dan TNI. Iya. Jadi motonya itu TNI adalah kita, Pak Uga. TNI adalah kita Ya, ya. ya. Jadi Iya. Bapak jangan merasa sama saya beda, enggak. Iya. Tapi Pak Uga belum tentu saya. Iya. Tapi kalau saya Pak Uga. Iya. Karena Bapak kan menjaga negara, Ya, itu tadi. kesatuan Republik Ya. Indonesia kan semuanya yang Bapak pertahankan kan Ya. demi kita jadi sentosa, Ya. damai, hidup di Indonesia ini bisa Ya. kita terjagalah aman Ya, gitu. Itu yang kita harapkan, dan mungkin ya teman-teman inilah komunikasi dengan kita sama-sama Iya. untuk menjaga bangsa ini. Oke. Kita berjuang sama-sama, kita mengabdi sama-sama. Kalau ada apa-apa, mari kita selesaikan dengan cara yang baik. Iya. Gitu. Dan saya juga boleh pesan nggak? Boleh, pesan Pak, silakan Pak. Ya, adik-adik, Silakan. adik-adik SMA, generasi muda, Iya. generasi milenial, tolonglah berkontribusi positif kepada negara dan bangsa. Iya. Paling tidak kepada masyarakat dan keluarga. Jadi jangan sampai kita malah jadi istilahnya benalu, ya. Kalau kita tidak bisa berbuat, diam. Tapi kalau kita bisa berbuat, mari sama-sama. Iya. Apalagi di tengah negara kita yang sekarang sedang kondisi seperti ini, sedang semangat membangun, sedang untuk membuat suatu keamanan lebih tenang lagi. Ayo sama-sama kita berbuat untuk negara dan bangsa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gak usah tinggi-tinggi. Iya. Bisanya belajar yang baik. Jadilah generasi muda. Apalagi sekarang zaman-zaman IT teknologi lah. Jadilah agen perubahan dalam IT dan teknologi. Saya yakin lah kalau adik-adik misalnya katakanlah komitmen menjadi pelajar yang baik, mahasiswa yang baik atau SMA yang baik, pasti akan jadi orang. Dan jangan lupa satu dari saya, berdoa. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Dia berada di sekitar kita. Dan kalau kita sayang pada Tuhan, sayang pada Allah, pasti Allah dan Tuhan juga sayang pada kita semua. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya closing aja Pak ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, senang sekali hari ini saya banyak dapat inspirasi baru, dapat ilmu baru. Pikiran saya terbuka dengan Bapak Toto Imam yang memang menjadi teladan, contoh ya. Makanya saya bilang tadi jiwa patriotik itu memang ada pada Bapak Toto Imam. Oke. Saya Hoga Saragi dari pintu belakang Pak. Minum dulu lah, Oh, iya. minum dulu. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. Terus yang pasti kalau Pak ya. Siap. Terima kasih.